Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Ojo gerusa-gerusu. Yang kedua saya sampaikan ojo ke susu. Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Ojo ke susu. Sabar. Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Ojo ke susu sih. Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Jangan tergesa-gesa, ojo ke susu. Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Jangan tergesa-gesa, jangan gerusa-gerusu. Sekali lagi tentang Jokowi ini. Bagi yang memperhatikan pola tingkah manuver Pak Jokowi itu seolah-olah melihat seseorang yang sedang menjilat ludahnya sendiri. Oh yo, saya yo jijik, masa ludah dijilat sendiri. Yang mau ditutupi bagaimanapun, sulit menyembunyikan dorongan, keinginan, motif ngejar kekuasaan. Ya, rakus dan sebagainya. Yang kayak begini, wis tak cicil sih, gen kabeh do membuka matanya. Mungkin anak sing jegrak kupinge. Kelingan ingatane bahwa makin terbongkar sudah orientasi politik Pak Jokowi ini. Ini menurut pandangan Umbagawan loh, Ranudo loh. Ya politik kan boleh. Kita menilai seseorang, bukan fitnah, ini hanya menilai aja. Lah kaum-kaum oportunis yang begini ini seolah lupa, lali dengan apa yang dulu pernah digembar-gemborkan. Dulu ngomong apa, sekarang ngomong begini. Mungkin mereka memang memahami bila ingatan rakyat itu cepet, pendek, gampang lali, gampang lupa. Nah, tidak semua begitu. Loh, buktinya Begawan masih akan menduduhkan, akan memperlihatkan sebuah kenyataan yang bertentangan. Apa yang dulu dibangga-banggakan sekarang malah diterabasnya sendiri. Loh, sekarang ketemu berapa perkara coba? Pirang perkara ketemu nih. Setahun pemerintahan saja belum, kok wis bengak-bengok buat ngusung Prabowo Gibran 2 periode. Ini memperlihatkan fakta bila Jokowi itu gak setahan itu buat segera memastikan kalau anaknya bakal jadi cawapres 2029. Yang ada di pikiran, hati, serta kemauannya itu, si anak gak boleh mati karier, pokoknya jalan, piye carane. Orang gagas ijazah ibu yang sekarang lagi digugat itu. Jangan sampai di usia 40 tahun senjakala kuasa tak berpihak padanya, dia harus berjuang meskipun dalam situasi kondisi fisik yang begitu. Aku melihatnya miris loh. Dengan muka yang masih kepu-kepu itu, seolah dunia akan kiamat. Andaikan Gibran yang sekarang tidak diusung lagi 5 tahun mendatang bersama Pak Prabowo. Kalau yang lain mungkin nggak mau berpasangan sama Gibran. Jangankan 5 tahun, lah tahun depan, setengah tahun lagi, bulan depan atau minggu depan saja. Kita nggak ngerti apa yang akan terjadi. Tentu yang namanya usaha, ikhtiar, berjuang, itu fitrahnya manusia. Boleh. Neng mempertimbangkan segala usaha, mesti berkaca. Lalu mempertimbangkan aspek-aspeknya juga. Itu penting itu. Apalagi ini bicara politik. Tentu belum banyak yang lupa kan, sekitar akhir tahun 2023 lah. Meski berulang kali dikonfirmasikan Jokowi mau mendukung siapa, kan responnya kayak tadi. Ngasih jawaban yang multi tafsir. Bisa diinterpretasikan macam-macam. Loh, ketika didesak, apakah mau mendukung siapa? Atau cawapresnya itu anak barepnya atau tidak. Kata-kata sakti Pak Jokowi ya hanya ojo ke susu, ojo gerusa-gerusu, jangan tergesa-gesa. Seorang kesan orang Jawa itu muncul. Sedangkan wong sak Indonesia tahu. Dia dulu berada di PDIP dan menentukan capres-cawapres itu ada di tangan partai. Omongan tentang ojo ke susu jelas mempermainkan partai itu sendiri.
malah sangat merendahkan martabat partainya. Ya baru Jokowi ini individu yang berani ngontang-anting memainkan politik. Terkesan dia beneran menggenggam separuh kemenangan. Waktu itu suara partai terkesan tidak berharga sama sekali. Kalah dengan omongannya. Padahal PDIP itu partai pemenang. Yang saya tahu pengalaman partai itu sangat hebat. Lah kenapa sekarang kemudian saat 365 hari pemerintahannya belum tiba, urung rampung, sudah memerintahkan para relawan buat memenangkan Prabowo Gibran lagi. Istilahnya itu dulu lawan politik sudah berlari dari garis start, sudah jauh meninggalkan. Wong Solo itu masih nyantai-nyantai loh. Lu sekarang lu, jangankan puluit, sempritan itu kalau bahasa Jawanya, belum dibunyikan. Tempat lomba saja belum disiapkan. Oh, wis meh mlayu dhisik. Nek ngono kuwi sing gendeng sapa ini? Lah konyol kalau ada seperti itu. Tragis dan memilukan. Oh, kawan jadi ingat tuh pas kampanye 2014 kelihatannya loh. Ada jargon Jokowi adalah kita. Jokowi adalah kita. Dan itu masih banyak pendukungnya itu. Orang-orang cerdas, orang-orang baik, akademisi, budayawan, cendekiawan masih mendukung dia. Lah nek diterapkan sekarang, apakah kita ini merasa terwakili sama Jokowi? Sekarang jargonnya itu wes dudu Jokowi adalah kita. Tetapi Gibran itu mereka. Mereka siapa? Ya para elit-elit yang buta tuli dan bisu memperjuangkan kepentingan rakyat. Yang hanya nggugu karpe dhewe, yang memikirkan perut dan kekayaannya sendiri. Mikir dewe. Mereka yang mengangkangi konstitusi, memporak-porandakan demokrasi, mengacak-acak norma, etika dan kesantunan politik. Nah, bagi para fannya Jokowi yang kebenaran nyimak postingan saya ini, skip atau pindah channel lain. Sebab mau tak uraikan bagaimana kalian itu wis keram otak, mati nurani, beku hati atas penilaian Anda pada junjungan kamu. Ini tidak berurusan dengan kebencian saya kepada Pak Jokowi. Saya tidak membenci Jokowi, saya tidak membenci Gibran. Saya mengkritik semua yang dilakukan. Kebijakan-kebijakan, etikanya, kerakusannya. Ora wis ora leren-leren itu. Syahwatnya itu loh yang saya kritik. Ini lebih kepada bangunan demokrasi kita yang akan kita olah. Efek kerusakannya jauh lebih parah dibanding kerusakan yang ditimbulkan oleh Orde Baru dulu. Situasi ekonomi, beban utang negara, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, semua terbengkelai. Marwah politik, partai politik itu ambiar nggak karu-karuan. Usai Pilpres kemarin itu. Dan rakyat seperti Begawan yang berpikir pakai nalar, merasakan sekali. Rakyat itu sebenarnya ngerasain semua. Hanya para penjilat, para pendukung, para pemuja yang tidak mau berpikir itu. Bila mau fair menilai, disandingkan sama proses demokrasi di negara kita, harapan Jokowi itu soal Prabowo Gibran 2 periode, gak relevan sama sekali. Sebab setiap pasangan capres-cawapres itu didaftarkan ke KPU oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ini sesuai dengan regulasi di Undang-Undang Pemilu yang sekarang masih berlaku. Tidak ada satupun pasal dalam Undang-Undang Pemilu pasangan capres dan capres bisa didukung oleh mantan presiden. Renek, apalagi cuma para relawan. Andai kan para pendukung pengen kemauan Jokowi dianggap setara sama parpol, ya perjuangkan direvisi Undang-Undang Pemilu. Ini contoh ini. Syarat dukungan diubah atau ditambah bila mantan presiden boleh dan sah mendaftarkan pasangan capres-cawapres. Atau kumpulan relawan-relawan boleh mendaftarkan capres dan cawapres. Gitu. Loh, dalam analisis ngompol, pentingnya memperjuangkan Prabowo Gibran 2 periode sejak dini. Ya karena secara faktual, posisi politik Gibran itu lemah banget saat ini. Ya entah karena memang ijazahnya diragukan, karena memang kredibilitasnya diragukan, kemampuan kerjaan diragukan, dan sebagainya banyak. Dan proses-proses dulu menjadi wakil presiden juga sangat disesalkan. Capres-cawapres maju secara independen, kayak di pilkada, gak ada dasarnya.
Sehingga ungkapan Prabowo Gibran 2 periode itu buat duluan mengibarkan bendera. Kalau mereka pejuang pertama untuk mencalonkan Prabowo Gibran. Tapi Pak Prabowo ya jadi isen ya. Nyambut gawe setahun ya urung genah, urung lurus, urung tekan ngomong 2029 ngisi ini belas ini. Apakah ini sebagai sesuatu yang pantas dan layak diungkapkan sekarang? Saru sebenarnya. Saru. Saking nggak sopannya atau merasa pernyataan itu merendahkan kepala negara, Mbak Titik Soehartomelu berkomentar. Pak Prabowo mikir menjalankan tugasnya, gak mikir periode kedua. Mbak Titik, bukan kata Pak Bekawan, ini kata Mbak Titik. Yang ngomong Mbak Titik. Ya urip kok buruk woso wae kaya ora ana urusan liyane. Orang hidup itu kan mesti punya arti, duwe makna, bermanfaat buat orang lain. Apalagi seorang pejabat tuh, yang punya kedudukan, punya kekuasaan, buat membantu rakyat, mensejahterakan rakyat. Utamanya Pak Prabowo sebagai presiden. Tugasnya itu mensejahterakan rakyat. Orang mikir periode 2 kali, 2 periode. Bukankah tidak sebaiknya pejabat itu daudur perkara strategi atau cara bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat? Orang udur karena kekuasaan. Presiden saja belum genap setahun. Wes bicara dukung-mendukung, ora sopan kalau kok gitu itu. Menyakiti hati rakyat yang sekarang hidupnya lagi rekoso. Kita lihat dalam praktek sederhana saja. Seminggu kemarin sewaktu Pak Gibran jadi PLT Presiden. Apakah selama 7 hari ditinggal dinas luar negeri sama Presiden kita melihat sebuah tindakan wapres. Tindakan wapres yang cukup krusial bagi bangsa ini. Renek. Apa dalam seminggu ini tidak ada perkara-perkara yang berkaitan sama kepentingan rakyat? Akeh. Sing keracunan MBG, sing korupsi di sana. Termasuk ijazah wapres sendiri yang digugat. Rakyat butuh kepedulian pemimpin negara, merespon berbagai kejadian. Ya toh, kasus MBG di mana-mana, korban siswa malah tembus ribuan anak. Kemudian soal konflik kepala negara, bupati wali kota rame-rame dewe sama wakilnya ngomong racetho enek sing ilang. Enek sing mecat kepala sekolah goro-goro anake bawa mobil jelek dan sebagainya, banyak itu. Di Sidoarjo sama Jember. Kepala daerah, keduanya dari Gerindra ya buat ulah itu. Kemudian di Buton Sulawesi Tengah, bupati ini dilaporkan hilang itu. Bupati kok hilang. Kan repot ini. Loh, apa peran atau tindakan yang dilakukan Gibran ketika ditinggal Pak Prabowo ke luar negeri? Ngapain aja dia? Ada yang ingat? Gibran bereaksi gimana itu? Ada masalah-masalah yang timbul. Lah kena ora enek. Begegek kaya omongane Semar tuh. Cuek dengan teriakan rakyat. Lah ngene mau diperjuangkan. Remo negarane. Ibarat itu nek entuk ganti, pilih ganti saiki kok aku. Oh, Begawan yo ngerti ini urusan MBG. Wapres ya sempat ke Merauke, Papua. Nek kan gak perkara maraknya keracunan di sana. Hanya melihat pelaksanaan MBG di sana. Dia ada di sana hanya nyawang. Jatah makan dibagi buat anak-anak lancar. Mampir ke pasar tradisional. Nyambangi layanan kesehatan, ketemu tokoh agama. Wes kuwi tok. Manfaatnya buat warga Papua opo itu? Ada yang bisa kasih tahu? Lu sayangnya melihat kayak beginian, wartawan yo bisu. Gak minta tanggapan tentang maraknya keracunan MBG. Coba tanya itu ke Wapres. Itu kan salah satu tugas Wapres juga. Sebagai pejabat publik, kita berhak menanyakan hal itu. Apa wartawan Dorawani? Apa respon Wapres soal dukungan yang dilontarkan bapaknya itu untuk suksesi mendatang? Lah mbok dikonfirmasi itu. Agar kita tahu ini ada drama atau enggak. Ada bagi peran atau enggak. Sekedar bermanuver apa cuma mau ngomong cerbung atau gimana. Ini Jokowi sekarang itu wis bukan kita. Bukan representasi atau menyuarakan hak publik. Jokowi sudah menjelma mereka, para elit itu.
Wong-wong sing mikir, piye jabatan itu tetap ada dalam genggamannya. Syahwat kekuasaannya masih ada dalam dirinya. Peduli apa? Bapak sama anak dengan kesulitan dan kesusahan rakyat. Lagi-lagi saya ucapkan, enggak ada. Mereka itu beneran orang gagas. Tidak memikirkan jabatan yang dia rebut buat mensejahterakan warganya. Keduanya di berbagai tempat dan kesempatan sukanya mau bagi-bagi bansos kok, bagi amplop. Padahal yang lebih strategis sebagai pejabat negara, ya fokusnya pada kebijakan harusnya. Nek sekedar dum-dum hal yang sama, tidak mudah diikuti orang lain. Anda yang diperjuangkan mengubah polisi yang membela rakyat, mau pejabatnya siapapun, ya rakyatnya dapat untung dan bisa menyeluruh kalau kebijakan. Nek dum-dum kaos sembako ya mau wong kono tok sak lingkaran, di lingkaran mobilnya tok atau di sekitar rumahnya. Apa manfaatnya bagi negara ini? Loh, bila Jokowi merasa posisi Gibran tidak cukup kuat atau makin melemah dalam konteks politik, ya solusinya bukan dukung Prabowo Gibran harusnya untuk 2 periode. Panggil tuh anaknya ke rumah, kasih tahu gimana cara kerja yang benar sebagai wapres, atau dileskan, diverifatkan sama ahli-ahli kebijakan publik kan bisa. Bisa pula Pak Jokowi bercerita minimal sejak dilantik periode pertama sampai COVID mereda, semua tercurah buat rakyat, dicontohkan testimoninya Pak Jokowi, diomongke sama anaknya. Tak lupa itu membangun kolaborasi, saling bekerja sama dengan elit PDIP misalnya, untuk melawan kekuatan politik yang lebih gede. Nah, penting juga nih kasih tahu. Kok harus medot sama PDIP kenapa? Dijelaskan. Biar anak beneran terbuka pikirannya. Apa pengalaman kerja bener ini? Itu masih bersemayam di kepalanya. Sudah masih ada di ingatannya Pak Jokowi. Berikan. Ajarkan kepada anaknya. Sebab diakui atau tidak, dulu waktu belum berorientasi kekuasaan, kan ada banyak partner mikir kebaikannya. Dulu sejak dari wali kota 2005, termasuk kawan, sampai terpilih periode kedua Presiden 2019. Di sekelilingnya banyak politisi-politisi berintegritas. Sehingga perjalanan sampai setidaknya 2022 tidak ada yang mempersoalkan. Loh, setelah itu bareng belasak baru ada tinggalan-tinggalan masalah. Jadi banyak dibicarakan oleh rakyat. Dan sekarang yang tersisa di lingkaran Jokowi siapa? Masyarakat harusnya paham. Sedang sekarang terlihat sendiri. Ya wajar. Sebab apapun yang terlihat pada Jokowi, underane ya sekedar ngejar kuasa tok. Yang beneran hampir nggak berubah. Atau tetap terlihat pada dia. Kemeja putih lengan panjang, raut wajah maupun mimik muka. Wes, elit politik hampir sudah tidak lagi menemui atau setidaknya saling ketemu. Petinggi partai itu di luar PSI loh. Yo bar kongres PSI Kairo enek yang moro ke sana. Tapi tetap syahwat politiknya tetap membara. Organ relawan yang tak ingat baru nemu itu Barajipe. Sisanya ya hanya individu-individu yang coba mampir ngajak salaman, pengen selfie. Kebanyakan warga biasa. Dudu sopo-sopo. Hah? Ya kaya Lekman, Kang Paijo, Mbak Katmi, Yujijem dan Spidol ya. Ya sing duwe kaos oblong wis lawas kabeh sana biar dikasih kaos baru. Seolah sejarah keberhasilannya, prestasi, kinerja positif Jokowi hingga 2022 kini dilupakan begitu saja. Kenapa? Karena sudah belok arah. Nggak ada sekelompok orang, mahasiswa, ormas atau otoritas kampus ngundang Jokowi jadi narasumber. Media macam jaringan televisi misalnya, lembaga peneliti, termasuk di dalamnya organisasi kepala daerah, kepala desa, nggak pengen diskusi lagi sekarang. Tentu kita nggak bisa menyalahkan. Lah mau memang Jokowi sendiri yang salah kok. Menurut Kawan loh, sebaik apapun prestasinya, nek yang selalu keluar dari pikirannya, semua ujung-ujungnya hanya kekuasaan, tidak ada orang yang bersedia dengan omongannya. Tidak akan didengarin. Mestinya sekelas mantan presiden itu banyak diajak tukar pikiran, urun rembuk untuk negara ini, atau tetap berkontribusi pada negara. Punya gagasan yang cemerlang buat membenahi apa yang masih harus dibenahi negara ini. Lah nek kayak Pak BY, Bu Mega, isih kudu mikir partai barang.
Loh, kalau Jokowi kan nggak punya partai. Harusnya waktunya lebih longgar. Tapi apa yang terjadi? Syahwat kekuasaannya membara demi keluarganya, demi anaknya. Melihat yang kayak beginian kemudian menyebar di berbagai media. Ya harus kita lawan. Suara agar relawan dukung Prabowo Gibran 2 periode itu bentuk rasa terancam, takut kehilangan jabatan. Mosok mantan presiden yang anaknya punya jabatan wapres, yang diperjuangkan malah anaknya. Padahal yang milih anaknya itu ya rakyat harusnya. Ini orang tega buat sekedar turut memperbaiki negara, peduli sama pemilihnya. Gak ada ini dalam isi kepalanya. Sebagai bapak, hanya pengen anaknya memenangkan pertempuran. Ya pasti itu dirasakan semua ayahnya. Semua maunya ya sama, menang tuh. Neng mikir periode kedua, yang baru menjalankan 1 tahun, belum ada 5 tahun. Bahkan di tengah-tengah penderitaan rakyat. Ini beneran jadi terbongkar. Sebagai orang yang tidak memiliki empati. Masa iya para pendukungnya udah merem kabeh. Yang dibilang Pak Jokowi itu menyakiti semua warga negara. Entah yang nggak milih atau yang masih suka pada dia. Dalam situasi kondisi seperti ini. Kemiskinan, kesulitan ekonomi, banyak PHK, banyak usaha tutup. Baru berjalan 1 tahun, Jokowi sudah mikir Gibran didukung untuk yang kedua kali. Sakit hati rakyat. Semoga paham. Dan jangan salah paham. Salam Begawan. Dadah.